Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Custom Design Engineering. Kali ini kita akan belajar membuat model 3D cincin permata menggunakan software SolidWorks. Di sini kita akan menampilkan tampilan aslinya dan tampilan hasil render. Dan ini merupakan tampilan render dari SolidWorks. Oke, kita mulai saja membuat desainnya. Yang pertama, kita akan mengubah tampilan menjadi plain white. Kemudian kita akan membuat sketch pada front plane. Di sini kita akan membuat sketch circle ya, karena kita akan membuat part ringnya dulu. Nah, di sini kita atur diameternya 18 mm. Nah, kita offset entities dengan jaraknya 1 mm. Jadi kita reverse ya. Kemudian oke, kita extrude boss. Nah, dimana lebar dari ringnya ini 2,2 mm. Oke. Nah, sekarang kita akan ubah lagi extrude bossnya menjadi mid plane ya, directionnya, agar nanti untuk membuat sketch selanjutnya lebih gampang. Nah, sekarang kita akan membuat sketch lagi di bagian front plane tadi. Kita akan membuat bracket ya, atau penyangga dari permatanya. Sini kita buat garis dulu, line. Kemudian kita buat garis lagi di sini. Nah, kemudian kita ambil spline ya, agar nanti bisa dibengkokkan sampai ke sini. Nah, kita belokkan ke atas. Nah, ini untuk penyangga dari permata. Kita atur dimensinya. Jarak ke kanan itu sekitar 2,4 mm. Kemudian ini tingginya juga sekitar 2,4. Nah, ini kita kira-kira aja, nanti kalau misalnya tidak pas dengan permatanya bisa kita edit lagi. Untuk tingginya 4 mm. Kemudian jarak, ini kita hapus dulu. Yang 2,4 itu jarak ke sini ya, ke atasnya. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, di sini kita atur relasinya. Untuk kita relation dua spline menjadi tangan agar bisa nyambung nanti ketika kita refocus. Kita posisikan lebih rapi ya. Kita kita ambil sword boss. Maksud saya tadi sword boss ya, bukan boss. Sekarang kita pilih sketchnya 0,15. Oke, kita akan membuat sketch di atasnya. Kita buat headnya, membuat lingkaran, kemudian kita bagi. Untuk diameternya 0,5 mm ya, atau 0,4 mm. Kemudian kita bagi dua. Nah, di sini kita trim setengahnya. Supaya nanti bisa di revolve boss, kita pilih setengah diameternya. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan mengkopinya ya, membuatnya lebih banyak, yaitu dengan circular pattern. Pilih semuanya yang square, kemudian yang revolve. Ada sebanyak 8. Oke, seperti ini. Kemudian agar penyangganya lebih kokoh, kita akan membuat semacam piringan ya di bawahnya. Kita sketch dulu. Kita menggunakan fitur revolve boss nanti. Ini kita atur 0,4 mm. Kemudian kita
mid plane. Kita tarik di tengahnya. Nah, di sini kita tarik spline lagi. Ya, sampai di situ saja. Kemudian di sini spline juga. Kemudian kita hubungkan dengan 3-point arc. Nah, seperti ini. Kita atur diameternya dari jarinya 0,3. Kita lakukan dulu semacam demikian. Kemudian kita tarik ke atas ya, agak melengkung ke atas. Oke, kita geser sedikit. Kemudian kita atur ke jarak ke sampingnya panjang sekitar 2,5 mm. Nah, sekarang kita revolve split line center line tadi. Nah, mungkin ini ya terlalu tebal ya. Nah, kita ubah lagi. Kita edit lagi sketchnya. Nah, di sini jaraknya cukup 2 saja. Kemudian jari-jarinya 0,2. Kira seperti ini. Kita geser ke bawah sedikit. Oke. Nah, sudah jadi penyangga dari permatanya, permata yang besar. Sekarang kita akan membuat penyangga-penyangga kecil ya, bagian ringnya untuk permata-permata kecil. Nah, kita atur sudutnya sekitar 20 derajat. Nah, kita akan membuat plane di atas guards yang center line yang samping. Kita langsung saja geometri plane, pilih ujung dari center line. Oke, kita normal tuh, kemudian sketch. Kita membuat polygon di sini. Jumlahnya 8 ya, karena permatanya berbentuk polygon. Kita atur di diameternya, diameter polygon itu sekitar 0,8 ya, 8 mm. Oke, kita klik centang dulu, kemudian kita akan extrude cut. Ini kedalamannya 0,1 mm. Kemudian kita sketch lagi ya. Kita akan membuat frame-nya di atas. Kita convert dulu. Ini semuanya kita convert. Oke. Ini hasil convertnya agak terpisah karena plane-nya datar ya, sementara surface ring-nya itu melengkung. Nah, nanti kita akan membuat frame-nya itu dengan mid plane. Oke, kita entities, kemudian kita pilih mid plane ya, model extrude-nya, karena harus ada 2 arah, ke bawah dan ke atasnya. Kalau hanya ke atas nanti akan terjadi celah dan tidak bisa di extrude. Oke, ketebalannya mungkin 0,2 ya, karena 2 arah seperti ini. Oke, sekarang kita fillet ya, bagian atasnya sekitar 0,03. Oke, seperti ini kira-kira. Kita hide bagian center line, kemudian kita akan gandakan menggunakan circular pattern. Directional
extrude-nya kita pilih yang cut extrude sama boss extrude, kemudian beserta fillet-filletnya. Di sini jaraknya itu dengan sudut 16 derajat, jumlahnya 5 ya. Nah, untuk bagian sebelahnya tinggal kita mirror. Nah, mirror face-nya ini right plane. Oke, langsung otomatis kita mirror semuanya. Oke, seperti ini penyangga dari permata yang kecilnya, dan yang besar juga sudah. Sekarang kita tinggal berikan fillet pada ring ya, sekitar 0,5. Nah, ini terlalu besar, kita ubah menjadi 0,3 ya. Oke, salah, ada 2,1. Nah, sebelahnya juga 0,3. Oke, terjadi belokan sedikit ya di sini, Bapak. Jadi setelah kita render hasilnya tetap akan putus. Nah, sekarang kita akan berikan warnanya seperti emas ya, pilih metal, pilih gold, pilih gold. Nah, sudah seperti warna emas. Untuk ringnya sekarang kita akan save. Kita save as ya, kita bikin folder dulu ya di sini ya. Kita anggap saja namanya diamond ring ya, cincin berlian, bagiannya ring. Baik, selanjutnya kita akan membuat part yang kedua, yaitu diamond ya, atau bentuk dari berlian ya. Di sini kita akan membuat poligon dengan sudutnya sebanyak 16. Kita atur diameter dari poligonnya di sini 5 mm ya. Kita extrude boss, kemudian arahnya kita reverse sekitar 2,5 mm, kemudian kita buat sudutnya tuh 45. Nah, jadi dia seperti kerucut seperti itu. Kemudian kita sketch lagi. Nih, di sini di atasnya kita sketch, kemudian convert. Kita klik lagi extrude boss, di atasnya sekitar 0,2 mm. Oke, kita sketch lagi, kita convert, kemudian extrude boss lagi. Nah, di sini agak tinggi ya, sekitar sudutnya 30 derajat ya. Mungkin tingginya bisa kita atur sesuai selera kita ya. Kalau pengen lebih tinggi mungkin 1 mm atau lebih tinggi lagi ya, sesuai ideal lah. Oke, 1,2 mungkin seperti ini, atau kalau masih kurang tinggi kita buat 1,3 saja. Oke, ini sudah sangat tinggi ya. Nah, sekarang kita akan membuat plan ya, untuk mengangkat bagian-bagian atasnya ini. Kita buat plan ini 3 titik. Setelah itu kita akan membuat axis untuk memudahkan kita membuat circular pattern nantinya. Nah, axisnya dari front plane dan right plane. Oke, kita sketch bagian plan yang pertama tadi, kita buat. Di sini kita akan cut bagian ini. Nah, kita hubungkan 3 garis, kemudian extrude cut. Arahnya kita balikin ke atas ya. Oke. Nah, seperti ini hasil potongannya, agar tampilannya lebih keren ya, segitiga itu. Nanti kita tinggal circular pattern semua potongannya. Nah, directionnya tinggal menggunakan axis yang sudah kita buat.
equal spacing ya, karena semuanya. Kemudian totalnya ada 8, setengah dari jumlah total poligonnya. Oke, seperti ini. Kemudian di atasnya kita buat sketch lagi. Kita convert extrude boss ya. Untuk sudutnya ini kita buat lebih besar, 75, karena kita akan seperti kerucut terbalik. Nah, seperti ini kira-kira hasil bentuk diamond ya. Kita anggap saja diamond ya, walaupun sebenarnya bukan diamond. Kita ubah warnanya biar permata. Kemudian warnanya kita coba yang buat mirip diamond. Oh, ini terlalu polos ya, mungkin agar rendernya lebih bagus, ubah yang menjadi hijau. Warna seperti ini. Oke, kita save as. Kita anggap saja ini berlian besar ya, kita large diamond. Kemudian kita membuat part yang ketiga, yaitu diamond yang kecilnya. Kita sketch pada top plane, menggunakan polygon lagi. Di sini 8 sudutnya. Kita atur diameter dari polygonnya itu 0,8 ya, sesuai dengan ukuran bracket yang kita buat. Nah, kita extrude, kemudian tingginya sekitar 0,2 mm. Oke, sekarang di atasnya kita akan coba sketch lagi, kemudian convert entities ya, kita extrude boss. Nah, di sini kita atur sudutnya sekitar 45. Untuk tingginya cukup 0,1 ya, seperti ini. Kita tinggi lagi ya, 0,12 gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan buat potongan lagi ya, agar diamondnya lebih keren. Kita buat dulu axis antara front plane dan right plane. Kemudian kita buat plane antara 3 titik ya. Kemudian di atasnya. Nah, nanti kita akan membuat sketch lagi di tiap titik ini menggunakan garis ya. Kita tarik garis membentuk segitiga ya untuk membuat potongan. Kemudian kita extrude cut arahnya ke atas. Oke. Sekarang tinggal kita banyak hide dulu ini plate, kemudian circular pattern, directionnya menggunakan axis tadi, jumlahnya cuma 4 ya. Oke, seperti ini. Jadi kita tambah lagi bagian atasnya, kita akan membuat sketch polygon lagi ya, polygon 6 sudut. Seperti ini. Polygon 8 sudut ya maksud saya. Kita atur diameternya. Ini diameternya sekitar 0,38. Kemudian extrude boss sudutnya 45. Ini seperti ini. Kita hide yang bagian axisnya, kemudian kita atur warnanya, warna merah ya. Ya, seperti permata warna merah lah. Kemudian kita save ya, small diamond.
Nah, sekarang kita masuk ke tahap assembly. Nah, 3 part ini akan kita gabungkan menjadi kesatuan dari cincin permata. Oke. Dan kita mat bagian sini paling bawah dari diamond dengan ini ya, kita pilih axis, kita show. Oke. Kemudian kita atur mat lagi di sini dengan jarak agar posisinya tepat di atas bracket ya. 11 kelewatan, 8 mungkin terlalu ke bawah ya. Kita buat menjadi 8, 9, mungkin 8,3 gitu ya. Nah, ke sini udah cocok. Oke. Nah, karena di sini ada yang nabrak ya, mungkin kita edit lagi bagian bracket dari ringnya. Jaraknya kita coba lebih sedikit, jadi 8,2. Masih nabrak ya, 8,25. Ya, ini kayaknya kita harus edit lagi ya bagian bracket dari ini ya, dari ring. Kita masuk aja ke part yang pertama tadi. Nah, sketch di sini bisa kita ubah. Nah, ini saya coba cepatkan aja ya. Mungkin seperti ini, masih nabrak, kemudian kita edit lagi. Ya, ini kita sesuaikan gimana agar pas dengan diamond ini, tidak tersalah. Bagian ini kita ubah panjangnya ya, tingginya, karena kita tahu kalau di bracketnya sudah ada kedalaman, jadi kalau tingginya sama dengan kedalaman bracket tidak ada yang sesuai. Sekarang kita masukkan ke sini ke assembly, kita mat bagian bawahnya, kemudian bagian sisi poligon ya ini. Oke, kemudian satu sisi lagi, minimal 2 sisi ya agar pas sini dan di sini. Oke, sudah sesuai dengan posisinya. Nah, sekarang kita tinggal menggandakan dengan circular component, tapi directionnya itu surface dari ring. Kemudian komponen to patternnya itu adalah small diamond ya. Kita buat sebanyak bracketnya yaitu 5, kemudian sudutnya 16 derajat. Nah, sekarang kita mirror. Sebelum di mirror kita akan membuat plan dulu ya, plan terhadap right plan dan ini axis. Kita posisikan di tepat di axis. Nah, karena di sini tegak lurus, kita ubah sudutnya menjadi 0 derajat. Oke. Nah, sekarang tinggal langsung kita mirror karena sudah ada plannya. Mirror komponen. Mirror plannya yaitu plan yang sudah kita buat tadi. Komponen to mirrornya itu small diamond dengan circular pattern. Dan small diamond. Oke, semuanya sudah masuk. Nah,
sudah jadi. Seperti inilah kira-kira tampilan dari cincin permata ya, dengan ringnya warna emas, kemudian permatanya yang besar warna hijau dan yang kecilnya warna merah. Ya, kita anggap saja permatanya bentuk berlian. Sekarang kita akan membuat nama ya agar lebih keren. Kita buat centerline di sini untuk bawahan dari hurufnya. Nah, kita posisikan di tengah di sini. Midline-nya kita buat vertikal dengan origin. Oke, sekarang kita pilih huruf. Nah, kita misalkan saja namanya Putri ya, karena Putri ini nama yang umum untuk seorang cewek gitu. Nah, kemudian ukuran fontnya 1. Sini jenis fontnya kita ubah seperti ini. Nah, sekarang kita menggunakan Xshortcut, sketch plan, kemudian direction-nya offset from surface ya. Jadi akan mengenai surface di sini. Offsetnya harusnya ke dalam ya, ini kan keluar. Kita reverse offsetnya menuju ke dalam seperti ini. Oke. Nah, sudah jadi namanya Putri, tapi kurang ke tengah ya. Nah, ini bisa kita ubah lagi nantinya. Nah, sketchnya kita edit. Untuk fontnya mungkin kita ubah yang agak stylish lagi ya. Kita ubah lagi untuk ini. Oke. Oh ya, untuk posisinya masih kurang ke tengah. Di sini kita bisa geser ya sebenarnya karena belum fix. Nah, ini ada terjadi jarak ya. Kita geser ke atas. Posisikan titiknya pada origin. Nah, seperti ini. Oke, sudah ke tengah. Nah, kita kembali ke assembly tadi. Sekarang untuk tampilannya lebih bagus, kita bisa render. Nah, kita bisa mengaktifkan ini ya, Photo View 360 pada SolidWorks Add-ins. Nah, kita klik, kemudian muncul render tools. Kita bisa lihat dulu preview dari rendernya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, seperti inilah hasil render di mode previewnya. Oke, sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.